Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kat gak pernah memiliki masalah di masa depan. Gak ada kebocoran air. Lawannya cukup kejam. Dia juga meninggalkan catatan bunuh diri, mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk dikompensasi. Jadi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Di mana keluarga pengemudi itu? Tuan Lee menjawab, pengemudinya bercerai beberapa tahun yang lalu. Dia tinggal sendiri. Cepat, periksa. Jika seseorang membeli pembunuhan itu, chip tawar menawar yang akan membuat pengemudi rela memberikan nyawanya hanya bisa menjadi orang yang dicintai. Ya, saya akan pergi mengaturnya segera. Dan lalu, ini sekarang kita pergi nih ke sebuah rumah. Ada dua ya, ada 2 orang nih. Orang yang cowok An Natian, yang cewek Li Shu. Li Shu berkata, makan terus setiap hari. Apakah putrimu masih peduli tentang itu? Apa yang salah sekarang? Cici mengejar bocah malang itu setiap hari. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Xiao Cheng menunggu sampai sekarang. Dia tidak akan kembali. Apakah dia akan memberontak? BTW ini berarti harusnya adalah keluarga dari An Cici. Terus ada 2 orang keluar nih. Orang yang kanan yang pakai jas coklat, namanya An Qian Yun. Dia berkata, "Ibu, apa yang kau teriakkan di pagi hari? Bibi, Cici belum kembali." Nah, ini nama cowok ini adalah Han Xiao Cheng. Dia akan segera kembali. Ayo makan dulu, aku akan menelponnya nanti. Han Xiao Cheng berkata, "Jika Cici benar-benar tidak menyukaiku, aku bersedia untuk berhenti." Si ibu merespon, enggak, bagaimana ini mungkin?" An Qian Yun berkata, "Ayolah, kau sutradara muda. Masa bisa kalah dengan siswa miskin yang makan kukus?" Han Xiao Cheng merespon, "Itu hanya milik keluarga, nggak layak untuk disebut." Terus tiba-tiba, "Ayah, ibu, aku kembali." Si An Cici datang bersama Su Sun. Dan melihat itu, mereka kaget. "Hah, bagaimana kamu?" "Halo, nama saya Su Sun. Aku pacar Cici. Saya tidak membawa hadiah apapun untuk kunjungan pertama saya. Saya baru aja membeli beberapa buah sebagai tanda terima kasih." Tiba-tiba, "Hah? Pacar? Apa kau anak petani dari pedesaan? Apa kau layak? Buang sampahmu dan keluar sekarang." Su Sun berkata, "Paman An, Anda setidaknya keluarga besar. Inikah caramu mendidik anakmu?" "Diamlah, bajingan yang memalukan." "Su Sun, aku selalu menghargai pengetahuanmu tentang waktu. Tapi kenapa kau melakukan hal bodoh hari ini? Kau nggak cukup baik untuk Cici. Pergi." Sebenarnya saya..." Tiba-tiba, "Izinkan aku mengatakan beberapa kata. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Han Xiao Cheng, direktur muda grup besi dan baja Changshan, yang akan menjadi ketua grup Changshan di masa depan." Dalam hati Su Sun, skenario yang familiar. "Please, jangan keluarkan kartumu. Jangan keluarkan kartumu. Please, jangan keluarkan kartu bankmu. Kartu cepret." Dikeluarin juga kartu. "Ada 1 juta di kartu itu. Ambil uangnya dan keluar sana." Dalam hati Su Sun, "Aku benar-benar gak ingin bicara dengannya. Yaudah, kalau gitu, maka sudah waktunya untuk meninju wajahnya. Benar kan?" "Han Xiao Cheng, kau biasanya tutup mulut dan mengatakan kau tidak peduli tentang uang. Kau gak layak disebut diri sendiri. Kenapa kau begitu bersemangat untuk mengungkapkan identitasmu hari ini?" Xiao Cheng merespon, "Aku ingin membuat seseorang tahu bahwa dia sebenarnya adalah katak. Jangan selalu berpikir tentang angsa putih." Lalu Su Sun mengambil kartunya. "Lihat, anak ini tahu mana lebih penting." Terus kartunya ditaruh di kantongnya.
Susum berkata, ini uang hasil jeripayah ayahmu. Jangan dibuang begitu aja ke tanah seperti sampah. Kau gak berhak membelajarkannya untuknya. Dalam hati Xiao Cheng, aku mencoba untuk mempermalukan dia. Kenapa dia masih berpura-pura menjadi hebat? Kau, jangan jadi bajingan. Aku direktur dari sebuah perusahaan dengan nilai pasar 30 miliar. Apa identitasmu? Tunjukkan. Biarkan mereka memilih sendiri di depan paman dan bibi. Siapa yang lebih layak untuk Cici? Susum berkata, aku ketua Qingyun Internasional. Kalian dengar di... Hah? Ketua? Hah? Ketua Qingyun Internasional? Apa aku nggak terlihat seperti itu? Kau telah membual begitu banyak. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau adalah ketua? Bagaimana mungkin ketua Qingyun Internasional dapat mengambil bajingan sebagai ketua? Hah? Kau pikir aku bodoh? Terus tiba-tiba di TV-nya kan nyala nih. Ada berita guys. Setelah kematian tidak terduga dari mantan ketua Qingyun Internasional, sesuai dengan keinginannya, kemarin Sun yang berusia 19 tahun berhasil menjadi ketua. Kemana dia akan memimpin kapal induk komersial ini di masa depan? Kita akan menunggu dan melihat. Dilaporkan bahwa nilai pasar internasional Qingyun adalah sekitar 130 miliar. Jadi ketua Qingyun Internasional yang baru adalah kamu? Susum berkata, Direktur Han, kita harus bekerja sama dengan baik ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Tentu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku pergi dulu, bye. Jepret. Dan pintu bos tutup dan dia pun langsung pergi. Anci Anyum berkata, saudara ipar, aku bisa melihat dari pandangan pertama bahwa kau adalah naga dan phoenix. Bajingan. Apakah memiliki uang akan membuatnya menjadi saudara iparmu? Apa kau pikir aku udah mokat? Terus tiba-tiba ibunya jadi baik tuh. Xiao Su duduk dan katakan, apakah kau sudah makan? Paman An, aku di sini hari ini untuk bisnis. Grup Qingyun berharap untuk bekerja sama dengan grup Taishanmu. Jangan bercanda. Siapa di dunia ini yang nggak tahu bahwa aku tidak pernah berurusan dengan grup Qingyun? Jika kau benar-benar anaknya malang, aku juga tidak membencimu. Tapi jika kau adalah ketua Qingyun, maka jangan pernah datang ke rumahku lagi. An Cici berkata, ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ayahnya menjawab, baik, gak ada ruang untuk tawar-menawar. Tolong keluar, gak masalah. Aku juga secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidiki keluhan antara Taishan dan Qingyun. Orang tua sialan, kenapa kau tidak melakukan bisnis yang baik? Penyelidikan, apa yang kau selidiki? Menurut survei, ketika kau dan Tuan Chow masih muda, terus langsung ditarik tuh. Berbicara tentang daftar kan? Gak masalah. Ayo datang ke ruang belajarku dan tanda tangani sekarang. Terima kasih paman. Udah kau, sekilas kau adalah naga dan phoenix. Susum merespon, terima kasih, dan putramu baru aja memujiku tentang itu. Dan mereka pergi. Susum bertanya, paman, kau dan Tuan Chow dulunya benar-benar saingan cinta ya? Anatnya menjawab, diam, jika bibimu tahu tentang ini, aku bisa mokat. Sekarang kita pergi ke Chanhua. Mendengar itu kan, jadi kan berhasil kan tadi kan ditandatangani kan. Nah mendengar itu dia kaget. Apa? Dia menandatangani kontrak? Iya, Anantian harus menunggu pengumuman di jajaran direksi grup Taishan 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan? Itu gak masuk akal. Taishan selalu menganggap kita sebagai musuh. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui permintaan bocah berbulu ini? Sejauh yang saya tahu, dia dijodohkan dengan putri seorang Anantian dan mereka adalah teman sekelas. Jabingan. Kenapa kalian tidak memberitahuku informasi penting seperti itu lebih cepat? Saya juga baru tahu. Terus, apakah Anda ingin terus melakukannya? Nggak perlu. Itu hanya anak kecil. Apa kau benar-benar berpikir aku akan panik? Aku sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Sekarang kita pergi lagi nih ke Susun. Ada sistem ya. Masih ada 4 hari sebelum batas waktu. Harap tuan rumah untuk menyelesaikan tugas sesegera mungkin. Meskipun kontrak sudah selesai, yang lebih penting adalah menyelidiki kebenarannya. Tiba-tiba, Tuan Su, seperti yang Anda harapkan, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Pengemudi memiliki seorang putri yang pergi ke luar negeri untuk belajar 3 tahun yang lalu. Dan saat itulah dia mulai mengemudikan truk di lokasi konstruksi ini. Seorang pengemudi truk punya uang untuk mengirim putrinya ke luar negeri. Sepertinya seseorang telah membeli hidupnya. Dan di sisi lainnya adalah manusia serigala. Ditetapkan 3 tahun sebelumnya. Tapi itu sudah terlalu lama. Kami nggak bisa menemukan sumber pendanaan. Tapi seperti yang Anda katakan, lawannya kejam dan tidak bisa menjaganya. Saya telah mengatur pengawal untuk melindungi Anda mulai sekarang. Pengawal? Iya, masuk. Dan ternyata pas masuk ini ada 3 orang dari pengawal. Nih kenapa ada beruang-beruangnya dah? Halo Tuan Su, ada 3 orang ya. Tuan Li berkata, jangan khawatir Tuan Su, mereka semua adalah pensiunan pasukan khusus elit dengan keterampilan yang baik dan loyalitas yang tinggi. Oke, aku punya pekerjaan untuk semua orang. Ngomong-ngomong, aku masih punya pertanyaan untukmu. Yaudah, kalian keluar. Nih, siapa pria ini? Jika dia bisa berdiri di samping Chanhua, levelnya nggak rendah kan? Kenapa aku tidak melihatnya di pertemuan terakhir? Orang ini bernama Tiko Chun. Mungkin relate ya sama si Tiko Yun
Tiko Yun ya kalau nggak salah ya, sekretarisnya. Tiko Chun sama sekali bukan anggota dewan direksi, tapi dia penasihat terpercaya Chen Hua. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang melakukan banyak hal yang diperintahkan oleh Chen Hua yang tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah anjing paling setia Chen Hua. Apakah Anda akan mulai dengan dia? Saya takut dia adalah sepotong baja. Su Sun berkata, enggak, aku hanya penasaran. Aku cuma ingin bertanya. Liao. Nah ini guys, si Tiko Yu, ralat. Tiko Yu namanya. Di sini Tiko Yu lagi jalan. Ada si Tiko Chun ya, lagi nungguin si Tiko Yu mungkin. Tiko Yu lewat, Tiko Chun berkata, apa kau bahkan tidak akan menyapa aku saat kau melihatku? Tiko Yu menjawab, sudah aku bilang, jangan datang padaku di perusahaan. Aku ingin menghubungimu di luar. Tapi apakah kau akan menjawab panggilanku? Jangan bicara omong kosong. Aku punya masalah mendesak untukmu. Aku tidak punya kewajiban untuk membantumu. Terus tiba-tiba ditahan tuh guys. Jangan berpura-pura dingin padaku. Tanpa aku, apa bisa kau menjadi sekretaris pemimpin sebagai sekretarisnya? Percaya atau enggak, aku akan membuatmu pergi besok. Hei, biarkan aku pergi. Dengarkan, ayah benar-benar putus asa. Jika kau tidak ingin aku mokat, kau harus membantuku. Aku lelah. Tiba-tiba, halo Tuan Su, kerja bagus Tuan Su. Kemana Anda akan pergi? Kami akan menjemputmu. Sepulang kerja, aku akan pulang. Saudara, mari kita pergi bekerja. Oke. Sungguh sangat energik. Ayo, kirim Tuan Su pulang untuk tidur. Dan sekarang di sini si sekretaris atau si Tiko Yu lagi di komputer. Ini kenapa panggilannya beda ya? Di sini satu Tiko, yang satu Liao. Dulu kan pasti awal dikenalin kan Liao Chun kan, ayahnya kan dipanggilnya kan. Nih Su Sun berkata, Tiko Yu, aku pergi dulu. Oh iya, sama tinggal. Tunggu, Presiden Su, ada apa? Mobil saya rusak, bisa tolong antarkan saya pulang? Jika Anda merasa kesulitan, saya bisa naik taksi. Oke. Pergi, aku mengantarmu pergi. Terus akhirnya dianterin. Oh, kau tinggal di sini? Tiko Yu merespon, terima kasih telah mengantar saya kembali. Yaudah, ayo pergi. Apa? Kemana? Aku mengantarmu kembali. Dan kau bahkan tidak mengizinkanku untuk minum air. Saya minta maaf. Hei, saudaraku, apakah kita akan naik juga? Bodoh, apa kau punya otak? Sepertinya Tuan Su akan minum air ini sepanjang malam. Terus akhirnya mereka masuk. Maaf, agak berantakan. Su merespon, gak masalah. Aku dulu berlima di asrama yang bahkan lebih berantakan daripada ini. Tampaknya energimu terfokus pada pekerjaanmu. Jangan bergerak, jangan lihat. Saya akan ambilkan air. Terus di sini ngasih air nih. Terus si Tiko Yu ngambil sebuah pil. Dalam hati Tiko Yu temukan kesempatan untuk menghabiskan waktu berduaan dengannya dan berikan dia obat ini. Dia akan kehilangan kesadaran. Dan kemudian kau akan mengambil beberapa foto lagi saat kau bermesraan. Apa kau mengerti? Ternyata disuruh ayahnya guys. Terus pilnya ditaruh. Tuan Su, ini airnya. Su Sun bertanya, di mana ibumu? Dia ada di rumah. Jadi ngomong-ngomong, aku kebetulan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Apa hubunganmu dengan Liao Chun itu? Atau Tiko Chun ya ayahnya? Gak ada hubungannya dengan itu. Hanya saja nama belakangnya sama. Gitu. Dalam hati Tiko Yu, dia meminumnya. Dan akhirnya diminum. Terima kasih atas keramahanmu. Kau harus istirahat lebih awal. Aku akan pergi dulu. Tiba-tiba, Presiden Su, ada yang ingin saya tanyakan padamu. Dalam hati Tiko Yu, obatnya belum berpengaruh. Jadi jangan biarkan dia pergi. Sepertinya kau tidak akan membiarkanku pergi hari ini. Udah, ada apa? Tanya aja. Dan di luar di sini orang masih menunggu ya. Tunggu, ada pesan Tuan Su. Kau memiliki 5 menit untuk memotong sinyal jaringan ke seluruh gedung. Saudara, bekerja. Bak, bawa 2 orang untuk mencabut kabel jaringan di gedung ini. Stone, hancurkan semua menara sinyal di sekitar komunitas. Cepat. Baik. Su Sun bertanya, apa yang ingin kau katakan? Dalam hati Su Sun, ternyata itu adalah afrodisiak. Apakah dia tahu? Tuan Su, apakah Anda merasa mengantuk? Dalam hati Su Sun, aduh, ini berarti seseorang menipunya untuk memberiku afrodisiak. Tapi dia pikir itu hanya pil tidur. Jika dia juga dalam kegelapan, pasti ada penonton lain. Lihu, cepatlah. Tuan Su, apa Anda baik-baik aja? Dalam hati Tiko Yu, kulitnya sangat buruk. Apakah ada terlalu banyak obat? Dan di sini kelihatan ya, di colokan kabel ada kayak kameranya gitu. Tuan Su, aku nggak bisa melihatmu dengan baik. Hey, pertunjukan yang bagus akan datang. Iya, malam ini kita akan tahu seberapa berani Xiao Su kita. Terus si Tiko Yu mengecek keberadaan dari Su Sun dan pasti pegang. Astaga, dahimu sangat panas. Saya akan membawamu ke rumah sakit. Wanita bodoh ini. Dan akhirnya sinyalnya pun akhirnya kepotong. Terus karena sinyalnya kepotong, otomatis kamera juga mati. Hei, gambar yang indah akan segera hadir. Bagaimana bisa seperti ini? Hei, jaringan terputus. Bagaimana mungkin? Apa? Dan di sini Tiko Yu ditarik sama si Su Sun. Dasar, kau wanita bodoh. Kau bahkan nggak tahu kalau kau telah ditipu. Apa? Ditipu. Dengan cepat, Su Sun langsung pergi. Cepat, bawakan aku es batu. Lebih banyak lebih baik. Siapa yang... Apa?
Terus setelah mendapat notif tadi, anak buahnya masuk semua. Tuan Su, Su berkata, Tuan Su ada di kamar mandi untuk mandi. Oh, Tuan Su ternyata sangat cepat. Hei, singkirkan senyum murahan cabulmu itu. Anak buahnya berkata, Tuan Su, Anda masih muda, Anda harus santai. Anak muda nggak tahu. Su berkata, diam dan mulai bekerja. Apa? Pasti ada kamera tersembunyi dalam ruangan ini. Temukan mereka. Hah, kau? Apa kau ingin diam-diam mengambil gambar Tuan Su? Tikoyu merespon, hah, kamera apa? Aku nggak tahu. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan temukan mereka. Obat apa yang dia katakan padamu itu? Itu adalah pil tidur. Bodoh. Kau pikir kau bisa mengakhiriku dengan memotretku tidur? Mereka harus memiliki bukti yang lebih kuat. Apa yang dia berikan padamu adalah afrodisiak. Kau sudah diambil sebagai domba kurban. Hah, ini nggak mungkin. Nah, saya menemukannya tersembunyi di soket, sangat tersembunyi di sini. Tuh ya, tadi ya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya itu benar. Terus mencari, pasti ada di kamar tidur. Ayah kandung mendorong putrinya ke dalam lubang api. Itu benar-benar tidak masuk akal. Hah, bagaimana Anda tahu? Aku hanya menebak. Tapi sepertinya tebakanku benar. Tikoyu pun menjelaskan, Liao Chun memang ayah saya. 15 tahun yang lalu, dia meninggalkan rumah untuk seorang wanita, meninggalkan seorang ibu yang sangat sakit dan saya untuk berjuang sendiri. 3 tahun yang lalu, saya keluar sendirian ketika saya putus asa. Saya kebetulan bertemu dengannya. Saat itu, dia sudah menjadi pemimpin kecil grup Qingyun. Dia mengatur agar saya masuk Qingyun, agar saya nggak mati kelaparan di jalan. Meskipun saya membencinya, tapi kok juga nggak bisa menolak permintaannya kan? 3 di kamar tidur dan 1 di kamar mandi. Mereka mencoba menghabisimu lewat namamu, Tuan Su. Itu terlalu penuh kebencian. Nih semua kameranya ya. Melihat ini, apakah kau masih memiliki harapan untuknya? Saya nggak percaya dia melakukannya. Dia pasti dirahasiakan. Si bodyguard berkata, apa kotakmu terjepit oleh pintu? Tapi Susu menahannya. Jika aku ingin menjatuhkan Chen Hua, aku harus menemukan terobosan di pasukan. Dan aku butuh bantuanmu. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksa. Ayo pergi. Tuan Su, itu aja untuk hari ini. Iya, jika tidak, kenapa kau tidak mengalahkan Liao Chun? Yaudah, ayo pergi. Dan di malam hari, di sini Tikoyu sedikit flashback, di mana dia diusir. Sana, gak ada pekerjaan yang dapat kau lakukan. Perusahaan kami tidak membutuhkanmu. Ayo pergi, jangan menghalangi. Tidak memiliki keterampilan, masih memiliki wajah untuk melamar pekerjaan. Dan disitulah baru dihampiri oleh ayahnya. Dalam hati Tikoyu, kalian semua adalah kerabat terakhirku di dunia ini. Aku ingin memberimu kesempatan sekali lagi. Pas Tikoyu mau menghampiri ayahnya, di dalam seseorang berkata, Tachun, aku tahu begitu banyak orang kejam. Kau adalah orang yang paling kejam yang pernah aku lihat. Aku kagum. Iya, 3 tahun lebih cepat daripada jadwal. Menyergap putrimu sendiri sebagai bidak catur dengan pandangan jauh ke depan. Aku mendengar kau memiliki hubungan yang buruk. Bagaimana kau membuatnya memperlakukanmu dengan patuh? Sederhana, sapa setiap perusahaan yang ingin dia lamar. Jangan rekrut. Akhirnya, naik ke panggung ketika dia mogok. Dan dia akan mendengarkanmu tentang segalanya. Hebat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Tangan Kanan Chen. Sangat terorganisir dengan baik. Kita bisa lihat videonya besok. Iya, gak masalah. Aku akan mengirim seseorang ke rumahku untuk mendapatkan kembali kartu memori. Dan kemudian, aku akan mengirimkannya kepada kalian untuk penghargaan. Itu pasti. BTW berarti di sini semua disabotase ya. Setiap kali si Tikoyu mau kerja, selalu diusir itu karena ayahnya. Gak dikasih rekrut, terus biar merasa kasihan gitu. Terus baru tuh direkrut sama ayahnya biar merasa kayak berbalas budi gitu kurang lebihnya. Lanjut, seseorang berkata, Tuan Su, cewek Tikoyu itu jelas mengkhianatimu. Kenapa Anda tidak berurusan dengannya? Sejak zaman kuno, hal yang paling sulit untuk menyerah adalah cinta keluarga. Aku hanya bosnya. Kenapa dia harus mengkhianati ayahnya? Namun, sekretarisku sebenarnya dari Chen Hua benar-benar tidak terduga. Jangan khawatir Tuan Su, saudara-saudara kami benar-benar setia padamu. Aku tahu, aku sangat puas dengan kinerjamu. Aku tidak akan mencurigai kalian, karena aku memperlakukanmu sebagai milikku. Kepercayaan, aku percaya kau 100%. Oh, dalam hati bawahannya, di usia muda, dia bertanggung jawab atas puluhan miliar kerajaan. Dia masih bisa memperlakukan bawahannya dengan kepercayaan mutlak. Musuh yang kuat sedang menunggunya. Tetapi dia nggak sedikit pun takut, tapi juga selalu menjaga kondisi kerja yang kuat. Melihat alisnya yang sedikit muda, dia pasti sedang menghadapi pekerjaan yang sulit. Sial, bagaimana bisa ada pria yang begitu menawan di dunia ini? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!